dulu, Pak. Baik, terima kasih. Ini sedikit ringkasan ya untuk tahap awal ya seputar buku ini. Jadi kenapa dikatakan 20 days? Karena udah di research dari beberapa profesor ya bahwasanya dalam 21 hari itu kita bakal terbentuk new habits baru, kebiasaan baru. Ya, tapi tetap kita melakukannya secara rutin. Jangan sampai 21 hari itu ada yang bolong gitu. Karena ketika bolong itu mau nggak mau kita ulang dari awal. Ya, kemudian ketika 40 hari atau 60 hari, maka itu menjadi new karakter di dalam diri kita, karakter baru. Mungkin dari teman-teman yang biasanya cemberut di depan orang lain, ketika ya menerapkan 21 hari ini, insya Allah setelah 21 hari mungkin bisa berubah. Ya, semua tergantung bagaimana kita mengusahakan seperti itu. Adapun hal yang cukup penting di buku ini sedikit saya simpulkan. Di sini dia punya prinsip pertama 3S dan 1 jam silence. Ya, 3S ini jadi dalam setiap harinya itu diwajibkan untuk pertama sikap selalu bahagia. Ya, walaupun dalam keadaan apapun kita berusaha untuk tetap memberikan yang namanya aura kasih. Ya, aura kasih di depan banyak orang, bukan aura kasihan. Kalau kasihan kan apa-apa biasanya terlihat cemberut dan lain sebagainya. Namun yang mesti kita berikan yaitu aura kasih. Senyum, kemudian rasa semangat di depan banyak orang. Ya, kemudian yang kedua selalu bersedekah. Bersedekah ini hal yang penting di program 3S ini. Kemudian selalu afirmasi. Afirmasi itu apa? Contoh, ketika saya dalam keadaan sakit, kurang sehat, maka saya afirmasikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya sudah sehat. Ya, saya bisa. Ada masalah yang besar, saya bisa, saya mampu. Itu kita ucapkan. Seringkali mesti kita ucapkan karena ucapan itu ya seperti halnya kita berada di lorong ya, ketika kita mengucapkan maka akan suara bakal ada beberapa suara ya yang sama dan itu akan kembali ke kita semua. Ketika kita mengucapkan hal negatif, tentu yang negatif juga yang bakal kembali ke kita, sedangkan yang positif bakal kembali ke kita seperti itu. Nah, adapun yang 1 jam silence ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama the art of duty. Ya, jadi 1 jam ini kita dalam sehari itu diwajibkan kita diam, nggak bicara, nggak diselingin yang namanya sebuah kegiatan lain, kayak gitu. Nah, dan ini 30 menit pertama ini dia lebih ke hal-hal yang sifatnya penugasan. Seperti 10 menit di sini, ya 10 menit itu evaluasinya. Kira-kira hari ini ketika pagi ini nih, contoh biasanya saya 1 jam silence ini saya coba biasanya jam 5 sampai jam 6 subuh, dari jam 5 subuh ya, setelah tilawah Quran itu jam 5 saya silence sampai jam 6. Ya, adapun di waktu itu pertama 10 menit pertama saya evaluasi. Hari kemarin apa aja kekurangan saya? Ya, contoh kurang banyak bersedekah, kemudian mungkin masih belum totalitas dalam menolong orang lain, kayak gitu. Jadi evaluasi kita tulis semua karena ini mempengaruhi untuk kita menjadi manusia di atas rata-rata. Kemudian yang kedua membuat rencana harian. Sekecil apapun kita tulis, ya, terutama yang prioritas kita sedikit bintangin. Ya, adapun yang ketiga yaitu membuat rencana jangka panjang. Nah, adapun bagian kedua di sini 20 menit setelah ini the art of knowledge. Jadi yang namanya pengetahuan. Yang pertama kita penugasan, kedua kita pengetahuan. Jadi 20 menit ini terbagi menjadi 2, 15 menit kita wajib membaca, ya, kemudian 5 menit kita buat kesimpulan. Nah, dan yang terakhir yaitu 10 menit kita melakukan afirmasi. Ya, afirmasi ini yang tadi saya sampaikan, ya, ucapan-ucapan yang positif ke diri kita, ya. Seperti itu. Jadi konsep di dalam buku ini dari semua ini. Dan juga yang terakhir yaitu diperhatikan yang namanya OMA. Ya, kalau di bahasa buku ini OMA. OMA itu 1 minutes awareness, 1 menit kesadaran. Biasanya orang yang punya kelebihan ya, punya di atas rata-rata dan lain sebagainya, dia punya 1 menit yang menjadi alasan kenapa dia semangat melakukan itu. Ya, kalau di dalam buku ini diceritakan ada orang tua yang punya seorang anak kecil, kemudian anaknya sakit. Ya, anaknya sakit,
kemudian segera pengen naik taksi, kemudian pengen bawa anak itu ke rumah sakit. Ternyata si ayah punya pertimbangan khusus. Ya, karena ke rumah sakit cukup mahal biayanya, akhirnya dibawa ke klinik. Sedikit muter balik. Ya, tapi di jalan ternyata si anak itu menghembuskan napas terakhir. Ya, akhirnya meninggal. Nah, disitulah jadi 1 minute awareness. 1 menit kesadaran si ayah itu, sehingga sekarang si ayah ketika itu berkomitmen di dalam dirinya untuk selalu memberikan bantuan kepada anak-anak kecil di sekitarnya. Siapapun itu pasti dibantu. Hingga akhirnya si ayah dan ibu itu sukses di situ. Jadi harus ditemukan yang namanya 1 minute awareness, 1 menit kesadaran, kayak gitu. Itu perlu dicari di dalam diri kita. Kayak contoh kita kuliah nih, kita harus punya alasan biar kita kuat, ya pondasinya kuat, biar nggak goyah ketika tawaran ini, tawaran itu, sampai perkuliahan di mungkin udah nggak usah kuliah dan lain sebagainya. Nah, maka perlu ada yang namanya 1 minute awareness, 1 menit kesadaran mengapa kita kuliah gitu. Tuh, contoh kayak saya 1 minute awareness saya ini ya, cuman cerita 1 minute awareness saya, 1 menit kesadaran saya kenapa saya senantiasa berusaha untuk bersemangat, karena orang tua pernah menceritakan bahwasanya ketika kuliah beliau susah, bahkan ketika ingin melanjutkan itu sempat terkendala dengan biaya, dan itu seringkali suka diucapkan, hampir 3 kali saya mendengar seperti itu. Ya, bahkan dari masalah biaya akhirnya untuk sekarang itu menjadi pondasi saya. Ya, saya memiliki peluang untuk belajar, mungkin biaya yang dibilang bisa lah sedikit-sedikit ya disisipi, dan itu menjadi landasan saya, landasan kuat saya mengapa saya berusaha semaksimal mungkin untuk mau kuliah, karena sudah ada contohnya dari orang tua, dan ini menjadi 1 menit alasan besar saya mengapa saya semangat dalam menjalani kuliah seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu di dalam buku ini. Ya, seperti itu. Maaf, terlalu panjang. Terima kasih, Man. Enggak, itu bagus kok buat kita semua. Emang di masa kayak gini tuh kita semua nggak mandang dia itu punya ilmu banyak atau enggak. Yang pasti saat ini itu kita semua butuh motivasi, butuh diingetin. Kadang-kadang bukan kita nggak tahu, kita sebenarnya udah tahu, tapi perlu diingetin lagi. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya ke Salman. Atau mau coba share tadi 1 minute awareness-nya kita tuh apa? Yuk, lain kali teman-teman ada yang punya 1 minute awareness. Karena yang di dalam buku ini, setiap manusia tuh disarankan punya gitu. Karena itu menjadi pondasi motivasi kuat. Jangan sampai belum punya. Kalau belum punya, kita segera cari, segera temukan. Karena itu biasanya bergeraknya kita tuh bisa tergantung 1 minute awareness itu. Jadi 1 menit kesadaran. Bisa kita tadabur setelah sholat, atau mungkin di sholat malam kita tadabur 1 minute awareness saya di mana, kayak gitu. Itu bisa. Biar jadi motivasi seperti itu. Boleh share, silahkan teman-teman. Panaga mau coba? Belum kayaknya, Bu. Cuma sedikit kayaknya buku ini saya baru dengar gitu, tapi muatan-muatannya yang seperti saya dengar pernah dapat gitu, kayak The Power of Zikir ya. The Power of Zikir itu di mana kekuatan zikir itu kan di repetition, pengulangan mungkin. Sehingga agak mungkin belum, Bu. Belum ini. Oke, sedikit informasi, penulis ini beliau alhamdulillah beliau mendapatkan rekor Muri ketika 2009, yaitu dengan peserta seminar sebanyak 18.000 di Istora Senayan, dan beliau juga lulusan terbaik di UIN Jakarta, dan sekarang di tahun 2020 menjadi 100 orang terbaik, maksudnya berpengaruh dari lulusan Universitas Islam Jakarta di Tangerang itu. Beliau dulu sebelumnya jadi marbot masjid. Ya, itu. Oke, Pak Naga belum. Agung mau coba? Belum.
Belum. Udah belum. Kayak main petak umpet ya. Khairunisa mau coba? Kayaknya Bu. Saya mau coba boleh? Atau Monik mau coba? Saya nih. Apa ya? Orang tua sih alasannya sih palingan dari itu sama kayak Salman, di dalam keluarga nggak ada yang bisa kuliah gitu. Jadi saya berusaha untuk bisa mengembangkan diri dan merasa kayak oh ini seperti saya mampu gitu. Jadi mau mengangkat derajat keluarga sih. Gitu. Bu. Itu Good job, Zahrotul Ain. Iya, thank you Monik. Semoga lancar. Zahrotul Ain ini mau coba? Palingan ini mau nanya aja gitu Bang. Yang tadi, yang kisahnya anak itu, kenapa kok, maksudnya masih belum paham gitu, kenapa pas di klinik terus sama rumah sakit gitu, alasannya. Pertama kan di rumah sakit itu pertimbangannya biaya mahal. Akhirnya mencari tempat yang lebih murah, lebih dalam segi kondisional, keuangan, finansial. Karena kan ketika itu si suami istri ini terbilang menengah ke bawah lah dalam keadaannya seperti itu. Dan itu menjadi alasan sekarang dia alhamdulillah selalu bersedekah, ya baik anak-anak kecil di lingkungannya seperti itu. Itu jadi fondasi utamanya. Sering. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi dia tuh nyesel gitu loh. Seharusnya kalau misalnya dia bisa bawa ke rumah sakit, dia nggak usah nyari tempat yang murah. Kalau secara finansial dia mencukupi, anak kan nggak usah nyari klinik karena yang murah. Harusnya anaknya bisa dapat penanganan yang baik. Jadi karena dari itulah dia melihat kondisi orang lain yang sama, sehingga jangan sampai anak-anak lain mengalami hal yang sama dengan anaknya. Mungkin kurang lebih begitu. Rasa bersalah ya Bu. Iya, itu mungkin sebagai bentuk penebusan ya. Kalau 1 minute awareness saya itu satu kalimat aja sih. Saya cuma seorang anak buruh tani yang cuma punya mimpi. Masya Allah. Iya. Ibu. Seorang anak buruh tani yang cuma punya mimpi. Banget, Bu. I don't have anything except a dream. Saya nggak punya apa-apa selain mimpi. Saya We cuma have bisa mimpi nothing. aja. We have nothing. We have nothing But dream. except dream. Dan dari mimpi itu saya berusaha untuk mewujudkan. Saya nggak pernah bermimpi bahwa saya akan bisa lulus S1, Neng. Bahkan saya nggak pernah bermimpi saya bisa lulus S2. Saya nggak pernah bermimpi ada dalam posisi ini gitu. Dulu saya nggak berani mikir yang aneh-aneh, jalanin aja apa yang Allah kasih, bismillah, gitu aja. Saya cuma berpikir ketika itu, orang mandang keluarga kita kok jadi sebelah mata karena kita nggak punya apa-apa gitu. Dulu tuh di kampung rumah orang tua saya paling jelek, paling jelek. Sampai ketika ada musibah angin puting beliung, itu rumah bapak saya tuh doyong tuh, hampir rubuh. Kita di dalam tuh hampir ketiban reruntuhan dari rumah itu. Dan itu teman saya waktu itu bilang, lagian itu bukan rumah, itu kandang ayam kan gitu. Itu buat saya adalah hal yang luar biasa sekali kalimat itu, sehingga buat saya, oke, saya nggak punya apa-apa memang, tapi saya punya mimpi dan Allah nggak pernah melarang itu. Gitu. Dan sampai akhirnya sekarang saya bisa kuliah S3, buat saya ya saya tetap hanya seorang buruh tani yang cuma punya mimpi. Dan buat saya, keinginan untuk bermimpi itu juga suatu anugerah. Tidak semua orang berani bermimpi. Tidak semua orang berani menuliskan cita-citanya dia ingin jadi apa, karena terlalu underestimate dengan dirinya gitu ya. 16.45 Kak. Jam 5 kurang 15. Anak saya mau berangkat ke TPQ, dia nanya jam berapa, sorry. Jadinya seperti itu. Saya yakin setiap orang punya alasan untuk bisa survive semua dalam dirinya, dan percayalah teman-teman, apa yang kita miliki hari ini, bahkan niat terkecil dalam hati kita untuk melakukan sebuah kebaikan, itu juga sebuah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's all. Thank you, Salman. Bukunya keren banget itu. Mudah-mudahan yang menyampaikannya juga bisa jadi 10 orang yang berpengaruh nanti.
dalam bidangnya. Karena Pak Ilyas sudah hadir, alhamdulillah. Silahkan Monik atau Pak Ilyas yang ingin memoderatori Pak Ilyas, Bu. diskusi kita sekarang. Pak Ilyas, assalamualaikum. Pak Ilyas belum jawab sayang. Maybe kamu boleh mulai dulu. Pengantar. Ini minta tolong di-share. Bang Ilyas. Salman, tolong jadiin host dulu. Gimana Saudari Monik? Bisa dimulai? Ya ampun, di-unmute. Tadi udah mau ngomong. Kayaknya mungkin boleh minum dulu kali Monik ya. Emang di luar hujan sih bener. Udah sendiri mulu. Bang Ilyas. Iya, ini bagiannya Bang Ilyas harus. Nah, itu dia. Silakan Bang Ilyas. Oh iya. Langsung dibuka ya, mohon maaf. Ibu. Oh iya. Ya, Nggak apa-apa. lagi di jalan, Bapak Bu. di mana? Di jalan, Bu, mau pulang. Hujan kan ya? Oh gitu. Masih jauh sampai rumah? 20 menitan lah. Selesai dong kita ya. Iya. Boleh 5 Apa-apa. menit mungkin Bapak sampein aja sebentar. Setelah itu Bapak boleh lanjutkan perjalanannya karena bahaya juga ya. Di jalanan tuh sekarang bahaya. Kita nggak tahu orang baik, orang jahat tuh sama sekarang kelihatannya. Oke, silahkan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna 'alaikum sami'an fi hadzal yawm mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hak dan kewajiban dalam perspektif Islam. Terima kasih kepada Ibu Eni yang sudah hadir, yang selalu membimbing kita pada saat ini, yaitu pada saat karena orang-orang merayakan sebuah hari di mana hari yang istimewa buat kita, yaitu Hari Guru, yang mudah-mudahan amal ibadah dan pengabdian Bu Eni diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadikan ilmunya bermanfaat bagi kita kelak kita menjadi seorang guru. Amin. 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 Kami dari kelompok 5 dengan teman partner saya, yaitu Mbak Monika, ingin membawakan sebuah judul hak dan kewajiban dalam perspektif Islam. Selanjutnya mohon kepada diganti slide-nya. Next slide. Tes. Pengertian hak dalam konsep Islam itu dibagi menjadi beberapa macam. Jadi antara hak dan kewajiban yang kita perlu ketahui itu jadi tujuan kita itu mengerti apa sih arti hak dan
kewajiban. Hak dalam bahasa Arab yaitu al-haq. Al-haq itu suatu kebenaran, suatu real, kenyataan yang perlu kita yakinin bahwa hak itu adalah benar-benar nyata, benar-benar terjadi, benar-benar orang itu mempunyai bagian dari kepemilikan tersebut. Secara etimologi, hak itu bisa menjadi subut atau ketetapan yang kokoh dan wajib bagi si pemiliknya. Atau dalam arti lain, hak itu bisa berupa benda yang dimiliki atau wujud seseorang yang dimiliki dengan kepastian bahwa seseorang itu meyakinin bahwa apa yang dia punya, apa yang dimiliki merupakan pasti benar-benar milik dia dan tidak mengambil hak orang lain. Selanjutnya, adapun hak-hak yang dalam perspektif Islam dibagi menjadi beberapa macam. Ada hak Allah, hak manusia, hak bersama. Bahwa kita ketahui hak Allah itu bagi seorang hamba, yaitu mengesahkan, mentauhidkan, menjadikan Allah itu sebagai zat yang tidak boleh disekutukan, zat yang tidak boleh diduakan, zat yang tidak boleh diabaikan, karena Allah menyuruh kita untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku semata-mata ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selanjutnya itu ada hak manusia. Hak manusia yaitu hak yang di dalam wilayahnya itu hak dalam bersosialisasi, hak dalam bertetangga, hak dalam saling tolong-menolong, dan hak saling berkerabat atau mengenal satu sama yang lainnya. Selanjutnya ada hak bersama. Jadi dalam hak ini, hak yang dimiliki oleh seorang yang diwakafkan atau seseorang yang dihibahkan untuk menjadi milik bersama yang dipergunakan untuk umat manusia yang ada di dunia ini. Selanjutnya, dari segi dapat atau tidaknya hak dibagi menjadi beberapa macam, yaitu hak yang dapat digugurkan, hak yang tidak dapat digugurkan, hak yang dapat diwariskan, hak yang tidak dapat diwariskan. Contohnya hak yang dapat digugurkan yaitu hak tentang kepemilikan suatu benda yang dialihkan, yang menjadi tanggung jawab pihak kedua atau pihak yang menerimanya. Selanjutnya ada hak yang tidak dapat digugurkan. Hak yang tidak dapat digugurkan yaitu kewajiban melaksanakan dalam ibadah kepada Allah dan tidak boleh dilalaikan atau diambil atau dibadalkan. Dalam bahasa lainnya, itu menjadi tanggung jawab oleh orang tersebut. Yang kedua, hak yang dapat diwariskan. Hak yang dapat diwariskan ini ialah hak yang dapat diwariskan kepada si pemilik. Jadi hak tersebut bisa diwariskan seperti hak
hak seperti hak milik harta, hak milik benda, yang benar-benar diserahkan kepada orang tersebut untuk memberi manfaat kepada orang lain. Yang selanjutnya, hak yang tidak dapat diwariskan. Hak yang tidak dapat diwariskan itu hak-hak yang menjadi dasar bahwa suatu saat orang tersebut akan diminta pertanggungjawaban apa yang dia kerjakan, apa yang dia laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah, dari segi kewenangan, hak dibagi menjadi dua lagi, hak diyani dan hak qad'i. Jadi hak diyani itu seperti keagamaan yang telah disebutkan tadi, adanya hak harta warisan, harta hak hak tentang kepemilikan benda yang sudah disebutkan tadi, hak-hak tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hak yang menjadi hak pribadi tersebut untuk dipertanggungjawabkan. Langsung ada hak qad'i, hak ketetapan, di mana hak ini sudah menjadi ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipungkiri bahwa dia hidup di dunia ini ya harus benar-benar sesuai dengan takdir ya di bumi, hidup di dunia ini dan juga menjalankan kehidupan di dunia ini. Jadi ini nanti akan nyambung hak ini ke hak pembahasan qada dan qadar. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Saudari Monik. Monik, silakan. Ya, terima kasih Bang Ilyas. Pak Ilyas, sebentar. Mungkin boleh itu kali boleh lanjutin perjalanannya dulu biar sampai rumah. Ya. Nanti kalau kita masih on mungkin bisa join lagi. Ya. Siap. Teman-teman yang lain ada yang lagi di jalan selain Pak Ilyas? Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin. Saya Bu, tapi maaf ya Bu, kamera sama ini saya mute. Masih di jalan soalnya. Ibu nggak lagi bawa motor? Iya, bawa motor. Makanya tadi hujan sempat berhenti sebentar. Oh, di off juga nggak apa-apa Bu, live aja daripada bahaya. Sampai rumah dulu. Pakai handsfree sih, pakai handsfree. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Maaf Ibu. Pokoknya buat teman-teman yang lagi di jalan hati-hati. Izin off kamera, soalnya mau pulang perjalanan dan kerja. Iya sayang. Terima kasih. Oke Monik, yuk. Ya. Oke, selanjutnya mengenai kewajiban. Kewajiban itu merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Artinya itu dengan kata lain sesuatu yang sepatutnya kita berikan atau kita upayakan seperti itu. Kemudian next selanjutnya ini macam-macam kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban kepada Allah, di mana langit, bumi, dan seisinya merupakan ciptaan yang telah Allah berikan di bumi ini gitu. Nah, dari apa yang telah Allah telah berikan kepada kita semua, maka titik balik atau upaya yang kita harus berikan kepada Allah yaitu merupakan mengesahkannya dan juga beribadah kepadanya. Nah, yang kedua adalah kewajiban kepada diri sendiri, di mana kita mempunyai tubuh secara fisik dan juga secara rohani, jasmani dan rohaninya. Dan itu perlu untuk
Allah sudah memberikan fisik yang sempurna dengan rohani yang juga sudah sempurna, maka kita harus menjaganya dengan dengan memberikan kewajiban itu kepada diri kita, dengan bersyukur, kemudian memeliharanya dari hal-hal yang kurang baik, contohnya beribadah, olahraga gitu untuk meningkatkan stamina, terus menambah pengetahuan untuk mengembangkan pikiran kita yang telah Allah berikan seperti itu. Nah, kemudian kewajiban kepada sesama manusia. Nah, dari kewajiban sesama manusia ini, karena kita diciptakan Allah itu bersuku-suku, berbangsa, jadi hidup itu sudah di sosial dengan yang lain, maka kita berkewajiban untuk memberi tolong menolong kepada satu sama lain gitu kan, terus adil kepada sesama, pemurah, pemaaf, memberikan senyuman, menolong saat yang lain kesusahan, kemudian memberikan musyawarah terkait apa yang perlu dibicarakan seperti itu. Kemudian yang keempat, kewajiban kepada makhluk lain. Kita hidup di dunia, itu selain sesama manusia juga ada makhluk lain di sampingnya, seperti hewan dan juga tumbuhan. Jika kita memiliki kewajiban itu, maka kita berhak untuk memberikannya kepada ke makhluk lainnya itu. Contohnya yang pernah kita dengar, yang mungkin sering didengar, bahwa Nabi itu pernah memberikan air minum kepada seekor anjing gitu kan, saat kehausan, dan membawakannya dengan sepatunya dari telaga. Nah, itu merupakan kewajiban kita kepada makhluk lainnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini hubungan hak dan kewajiban terhadap akhlak. Akhlak itu merupakan bagian dari syariat Islam. Yang dari bagian itu kita dari perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya. Nah, akhlak itu melekat pada diri, sebagaimana Imam Ghazali yang telah menyampaikan itu. Kemudian prinsip hidup dalam Islam termasuk kewajiban memperhatikan kehidupan antara sesama orang-orang beriman. Jadi dari prinsip itu kita memperlihatkan kewajiban-kewajiban kita kepada sesama dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, antara hubungan dari hak dan kewajiban terhadap akhlak tadi, kita pada arti dari hak itu sebagai milik yang dapat digunakan oleh seseorang tanpa ada yang menghalanginya. Akhlak yang mendarah daging itu kemudian menjadi bagian dari kepribadian seseorang, kemudian yang dengannya timbul kewajiban untuk melaksanakannya dengan tanpa rasa berat. Nah, hubungannya itu ya tadi, jadi kalau misalkan kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban, maka semestinya itu akan menimbulkan akan dilahirkannya itu akhlaki, perbuatan yang mendukung kita untuk berbuat baik, untuk menolong yang tadi seperti itu. Jadi itu udah ada korelasi antara hak, kewajiban juga melahirkan akhlak tadi. Pada intinya semua yang mempelajari ilmu hak akhlak ini menyangkut perbuatan-perbuatan manusia tadi. Jadi pokoknya dari hak yang kewajiban itu kita akan memberikan manfaat kepada sesama dan juga pada diri kita. Seperti itu. Barangkali Bang Ilyas, penjelasan dari saya. Bang Ilyas sudah pergi. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan. Persilakan.
Silahkan ditanggapi atau jika ada yang ingin bertanya. Ya. Monik. Ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara seputar hak dan kewajiban, tadi dijelaskan oleh Bang Ilyas, ada hak Allah ya, yaitu salah satunya ibadah. Kemudian di bagian yang tadi Saudari Monik sampaikan, di bagian kewajiban juga di situ ada kewajiban kepada Allah, salah satunya ibadah. Apakah hak kewajiban ini memang sama atau sinonim saja, atau memang ada rincian lebih, maksudnya lebih agar kita lebih mudah, saya pribadi masih belum tergambarkan gitu. Biasanya kan kita gunakan hak dan kewajiban itu sama. Nah, dan tadi disampaikan contohnya juga dari yang hak kepada Allah dan kewajiban kepada Allah sama-sama dalam hal ibadah. Mungkin bisa sedikit lebih dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik, Salman. Terima kasih. Yang lain, ada yang lain? Tahu ada yang mau membantu jawab? Teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Selain Saudara Salman, dipersilakan. Ini Salman aja. Sebentar ya, Salman. Ya, kalau kalian bertanya, saya ingin jawab dua kata sambil saya naik motor. Ya, berhenti dulu atuh Abang. Ya. Mohon maaf, kameranya di itu. Saya berhenti dulu. Jadi antara hak dan kewajiban itu sebenarnya mempunyai arti sama, akan tetapi secara makna itu beda. Tadi sudah dijelaskan awal-awal presentasinya bahwa hak itu adalah ketetapan atau milik seorang. Ketetapan. Jadi ketetapan. Tapi kalau untuk beribadah fungsinya hak Allah itu ya tadi bahwa diwajibkannya untuk beribadah kepada Allah, sedangkan kewajibannya hak Allah itu kepada manusia itu ya tujuannya untuk beribadah kepada Dia, sedangkan kewajiban manusia itu yang menjalankan perintahnya, apa yang disyariatkan oleh Allah, serta tidak melarang, itu saja. Mungkin kalau dari contoh sih ya contohnya sholat. Ya Allah memerintahkan kita untuk sholat, sedangkan kewajibannya yang menjalankannya gitu. Manusia menjalankannya, wajib menjalankannya. Kalau antara hak dan kewajiban itu sebenarnya sih saling bergandengan, nggak boleh lepas. Contohnya, seorang murid, haknya seorang murid itu belajar, gitu kan. Belajar mencari ilmu, haknya belajar mencari ilmu, untuk ilmu pada seorang yang ahli di bidangnya dalam mengajarkan ilmu. Dan kewajibannya si penuntut ilmu ini ya harus mengikuti perintah-perintah apa yang diajarkan oleh seorang guru atau seorang yang mempunyai kapasitas ilmu tersebut gitu. Kalau dia melenceng atau bergeser, ya dia punya konsekuensi gitu.
terhadap apa yang dilanggarnya tersebut. Itu saja sih mungkin penjelasannya dari pertanyaan saudara Salman. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan atau ada yang menyanggah dari. Boleh menyanggah nggak Bang Ilyas? Boleh. Karena kan kita diskusi di sini. Nggak gini Bang Ilyas. Kalau menurut saya yang tadi Bang Ilyas jelaskan itu, kalau tugasnya hak dan kewajiban seorang murid, haknya dia justru menerima ilmu dan kewajibannya dia justru yang belajar gitu. Jadi kayaknya tadi penjelasannya Bang Ilyas terbalik gitu. Oh, terbalik. Iya, kalau kewajibannya dia itu menuntut ilmu, justru kewajibannya dia. Nah, haknya dia itu yaitu mendapatkan ilmu atau pengetahuan dari guru gitu. Atau dia boleh hanya kebalik kayaknya tadi Bang Ilyas menjelaskannya. Saya boleh nambahin? Mungkin ada yang menambahkan? Ya, boleh nambahin sedikit saya. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau dari yang saya tanggapin ya, itu kewajiban dan hak ya. Di antara masing-masing keduanya itu ada satu hal yang membedakan. Di antaranya, kewajiban itu suatu hal yang apabila tidak dikerjakan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi wajib orang itu melakukan. Jika tidak melakukan, maka orang tersebut mendapatkan sanksi atau hukuman. Sedangkan hak itu suatu hal yang apabila orang tersebut tidak melakukan pun juga nggak dapat sanksi gitu, karena itu haknya dia gitu kan, suka dia, haknya dia. Tidak hanya kan kewajiban memang dia benar-benar wajib itu kan, apabila nggak ditepati maka dia akan dosa atau mendapatkan sanksi gitu. Sekian dari saya. Wassalam. Terima kasih kepada saudara Andi. Saya mau nanya dong. Ya, boleh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan hak ini tuh maksudnya hak dalam bahasa Indonesia apa hak dalam artian apa gitu? Di dalam ayat Al-Quran kan ada yang seperti pengertian hak itu disebutkan kan gimana? Agar Allah menetapkan yang hak Islam dan membatalkan yang batil. Itu yang seperti dikatakan Adi tadi gitu. Islam itu seperti apa gitu, maksudnya hak apa seperti kebenaran kah atau seperti yang nyata, maksudnya beda nggak sih hak antara bahasa Indonesia dalam hak yang kebenaran dalam Islam itu? Ngerti nggak? Bisa dipahami nggak Pak Ilyas? Saya jawab langsung ya. Ya, kalau secara garis besar, hak itu milik, artinya milik. Dalam kamus KBBI itu milik seseorang, milik sesuatu atau perseorangan. Yang saya pernah baca. Sedangkan dalam bahasa Arab itu al-haq itu suatu ketetapan, suatu yang benar-benar itu terjadi. Sedangkan kalau dalam perspektif Islam, hak itu mempunyai makna sebenarnya luas gitu, luas. Kalau kita kaji lagi luas, tadi yang sudah diterangkan oleh saudara Adi, itu dari sudut pandang Islam ya seperti itu. Hak itu. Tapi kalau untuk dalam kontekstual Al-Quran, hak itu ya suatu larangan gitu. Artinya suatu larangan yang tidak boleh diambil, hak gitu. Yang saya pernah baca dalam
kamus-kamus tentang arti-arti tentang hak yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau untuk kewajiban, itu dalam kamus suatu yang dalam kamus bahasa Indonesia itu suatu yang dilaksanakan gitu. Kalau untuk dalam bahasa Arabnya itu tadi apa saya lupa. Monik, saudari Monik tadi apa? Yang mana, Bang? Yang kewajiban itu. Kenapa? Kontraktual. Artinya? Artinya yang tadi. Saya minta tolong. Kewajiban. Enggak, mungkin itu kali, Chan. Kalau hak itu ya terbagi antara dalam sesuai konteksnya aja. Gitu. Jadi kalau misalkan sebagai seorang warga negara, ya hak kita mendapatkan kemudahan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan negara gitu. Jadi hak kita mendapatkan hidup, terus mendapatkan kalau misalkan saat ini gitu corona itu kayak bantuan, nah itu hak kita gitu. Jadi kalau untuk dari haknya Allah dalam segi agama, mungkin hak itu Allah berikan itu kepada kita gitu. Jadi kepada seluruh manusia. Kayak gitu sih mungkin ya. Boleh nambahin nggak? Nah, ya silakan. Ya, siapa tuh nambahin? Ya, saya Mbak Monik, saya boleh nambahin Mbak Monik? Iya, boleh silakan. Jadi tadi kan si Chandra menanyakan hak ya. Kait perbedaan antara hak di antara Indonesia dan agama gitu kan. Iya. Nah, secara yang saya pernah baca itu hak itu udah tingkat tertinggi kebenaran gitu. Misalkan contoh ya, dari pertamanya yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Nah, perbedaannya gimana? Kalau yakin, misalkan nih contoh kita sama Ka'bah nih ya, Ka'bah, yakin nggak ada Ka'bah? Yakin, ya kan? Padahal di situ kita nggak tahu gambar Ka'bah kayak gimana, bentuknya Ka'bah kayak gimana, dan kita belum pernah ngelihat secara langsung Ka'bah tuh kayak gimana. Itu Ka'bah ya. Nah, itu yakin. Lalu tingkat berikutnya ainul yakin. Ainul yakin itu kita yakin, cuman kita pernah ngelihat gambarnya, oh gambar Ka'bah tuh kayak gini. Jadi kita yakin kalau Ka'bah tuh bener ada gitu kan. Nah, hakul yakin, ya paling tingginya hakul yakin itu kita benar-benar datang ke Ka'bah gitu kan, ngelihat wah ini bener loh Ka'bah gitu kan. Jadi perbedaannya tadi yang secara sebalik lagi, kalau di agama itu berarti suatu hal yang benar-benar adanya gitu loh. Benar dalam perintah Allah dan benar emang akan adanya. Makanya kan betul dan batil kan, hak dan batil gitu kan. Perbedaannya, perbandingannya hak dan batil. Kalau di Indonesia hak itu ya hak kita, milik kita gitu kan. Andai kata kita nggak ngerjain pun kita nggak apa-apa, itu hak kita. Jadi beda ya, sangat amat beda gitu kan. Oh yang saya pahami loh. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain gimana gitu. Konteksnya berbeda ya. Betul, beda konteks. Coba sebentar, Chan. Ntar lo, Chan. Chandra suaranya putus di saya. Sama. Terus itu suara apa sih? Geluduk-geluduk. Itu suara apa ya? Dari earphone, dari phone yang tolong yang ini di mute. Coba gini, saya paham pertanyaannya Chandra. Saya coba klarifikasi dulu sama yang nanya sebelum kita bicaranya terlalu jauh. Jangan jauh-jauh kan terkangen ya. Siap, Ibu. Maksudnya Chandra itu, hak yang dimaksud di sini itu, hak apakah yang dalam bahasa Arab yang artinya benar, atau hak yang memiliki arti itu luas. Kepemilikan. Kita harus lihat dulu, karena kan tadi Chandra bilang kan ada hak, ada batil gitu ya. Makanya kita lihat dulu padanan katanya yang mana. Kalau hak dan batil, kalau padanan katanya hak dan batil, itu berarti kita bicara benar dan salah. Oke ya.
Tapi kan di sini padanan katanya adalah hak dan kewajiban. Itu kan nggak usah ditanya juga udah tahu. Berarti hak yang dimaksud itu yang mana? Ya, tapi dari saya ngebaca makalahnya gitu Bu, ayat Al-Qur'annya yang dibahasnya itu hak tentang dan batil gitu. Nah, itu juga kesalahan pada slide tadi. Slide yang keberapa ya? Slide yang pertama ya. Yang ngasih pengertian tentang hak itu tadi. Betul, ada dalam agama itu sesuatu yang benar kan ya. Nah, itu juga misplace ya untuk pemakalah hari ini. Jadi harus dipahami kita tuh mau arahnya tuh kemana. Jadi harus pasti gitu. Karena kalau nggak pasti kan nggak enak juga. Kalau pasti, arahnya pasti. Kita bikin planningnya kan juga gampang. Mau A, B, C, dan lain sebagainya. Dari sub-sub judul berikutnya itu bisa dirinci secara jelas sesuai dengan tujuan kita pada materi hari ini. Jadi teman-teman, yang mau dibahas pada materi hari ini adalah hak dan kewajiban. Kenapa demikian? Kita melihat begitu banyak orang yang terlalu menuntut haknya. Saya punya hak loh. Saya punya hak asasi sebagai manusia. Tapi ketika dia mempertahankan haknya sebagai manusia, dia bilang itu adalah hak asasi sebagai manusia, dia lupa bahwa posisinya sebagai manusia adalah hamba Allah sehingga tidak boleh melampaui hak Allah gitu. Ketika dia mengusung betul bahwa dia memiliki hak asasi sebagai manusia, tapi dia lupa bahwa posisinya sebagai hamba, jangan lupa bahwa dia punya kewajiban. Kira-kira bisa dipahami nggak dengan kalimat sederhana ini? Jadi Allah memberikan kita hak bukan berarti kemudian kita bisa melampaui hak dari yang maha memiliki hak. Ini hak dalam arti kepemilikan ya teman-teman, bukan hak dan batil ya. Kita diberikan hak oleh Allah gitu ya untuk bisa hidup sehat. Kita diberi hak oleh Allah untuk memiliki tadi jasmani dan rohani yang baik yang disampaikan oleh pemakalah tadi. Maka dengan sudah mendapatkan itu dari yang maha memiliki hak, lalu kewajiban kita apa gitu loh. Di sini lahirnya nanti outputnya adalah kita bisa menyikapi bahwa apapun yang kita miliki pada dasarnya bukan milik kita. Sehingga ketika kita memiliki hak kita itu bukan sepenuhnya hak kita, karena kita memiliki kewajiban, maka itu akan menjadi rule, akan menjadi batasan kita untuk berlaku tidak adil terhadap orang lain. Paham gak nih? Karena ini kaitannya dengan akhlak ya. Karena kaitannya dengan akhlak, kadang-kadang orang melampaui batasannya dia sendiri gitu. Ini hak saya nggak mau ngasih ke dia. Emang kenapa kalau saya nggak mau ngasih? Masalah dia kelaparan, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa sekolah, ada anak yatim kemudian terlantar sampai nggak punya rumah. Itu bukan urusan saya. Ini rumah saya nggak mau menampung dia. Ini hak saya. Itu maksudnya. Jangan lupa bahwa dalam hak kita ada Allah yang maha memiliki hak yang memberikan itu, maka tunaikan kewajiban kita gitu. Yang pada intinya jangan lupa sebagai manusia, kita tuh jangan lupa posisi kita Allah ciptakan itu sebagai apa? Sebagai khalifah, yang pertama. Yang kedua, sebagai hamba Allah. Jangan lupa bahwa kekhalifahan kita di bumi ini, baik itu terhadap orang lain atau diri kita sendiri, itu adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Maka selayaknya seorang hamba, apapun itu berarti kan milik tuannya gitu. Jadi kita nggak rakus gitu. Aduh, rakus tuh apa ya? Bahasa yang baiknya nggak ada ya. Saya rasa itu udah bahasa yang baik lah. Jadi kita tuh nggak merasa terlalu berlebihan dengan apa yang kita punya gitu. Ingat bahwa hak kita hari ini bukan hak mutlak milik kita. Bahwa di situ ada kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka hak yang kita miliki hari ini seharusnya bisa berimplementasi positif pada kewajiban kita sebagai seorang hamba yang tadi. Hak kita sebagai seorang khalifah harus dijalankan dengan baik karena kita memiliki kewajiban sebagai seorang hamba. Kira-kira begitu. Tujuan dari materi kita hari ini adalah untuk membawa kesadaran kita kepada poin yang tadi. Sehingga kita bisa tetap menjaga akhlak kita, hati kita, pikiran kita, menjaga kebebasan kita, karena kebebasan yang kemarin dibahas adalah bagian dari hak kita, bukan bebas tanpa batas, tapi bebas dengan asas gitu.
Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau nambahin nggak? Saya mau nambahin doang dikit. Kalau nambahin mah nggak boleh banyak-banyak. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya minta maaf Bu. Si Chandra di video yang tadi dikirim kayaknya rada cakep ya. Di video yang tadi dikirim tuh Chandra mukanya rada beda gitu. Rada glowing gimana gitu. Maksudnya gimana nih Bu? Oke, silakan teman-teman dilanjut. Mungkin satu penanya lagi aja karena sudah 5:30 ya, supaya teman-teman satu penanya lagi aja supaya teman-teman bisa melanjutkan aktivitas yang lain karena Halo. Iya, halo sayang, suaranya masih kedengeran kok. Oh iya. Silakan teman. Ada yang ingin didiskusikan kembali? Atau tadi ringkasan dari saya udah cukup jelas kali ya? Jelas insya Allah Bu. Atau mau ada yang ditanyakan ke saya? Silakan satu pertanyaan. Mungkin buat pemateri sedikit ya. Tadi seputar kewajiban kepada makhluk lain. Ini agak sedikit aneh sih ya. Tapi mau coba tanya gitu. Kewajiban kepada makhluk lain tadi kan dicontohkan seperti kepada hewan maupun kepada tumbuhan. Ini berlaku juga nggak sih kepada hal-hal yang gaib, terutama mungkin entah itu setan atau mungkin seperti halnya kita jangan mengganggu gitu, mengganggu tempat-tempat yang memang sudah jelas bahwasanya ini ada penghuninya dan sebagainya gitu. Itu salah satu kewajiban kita juga gak sih sebagai seorang muslim, jadi tidak mengganggu makhluk-makhluk lain gitu. Seperti iseng gitu. Iseng kan banyak tuh sekarang ya, iseng-iseng di dalam di YouTube juga banyak iseng-iseng ini, gerebek tempat inilah kan gitu. Mungkin ada yang penunggunya, kemudian di situ apakah itu salah satu mengganggu kewajiban salah satunya yang tadi kewajiban orang lain atau enggak gitu? Makhluk lain kewajiban gitu ya? Makhluk lain, maaf. Oke. Maaf pertanyaannya agak lucu. Penasaran. Gimana ya? Jadi ngomonginnya gaib ya? Gaib ya? Yang gaib emang nggak pasti. Boleh dijawab silahkan. Kalau saya sih menurut saya ya memang mereka tuh paling nggak usah dipanggilin mulu gitu man. Sesuatu paham yang gak? udah paling nggak tuh nggak usah dipanggilin mulu gitu. Maksudnya nggak usah dipanggilin mulu tuh setan ya anak ya gitu. Paling dia juga nggak tahu, nggak usah lah dipanggil gitu kan. Ya nggak, misalnya terus di jalan gitu kan ya, di jalan kesel sama orang, setan tuh orang, dipanggil lagi gitu. Harusnya dia juga punya hak untuk nggak selalu dipanggil sih. Yang karena pernah saya dengar pertanyaannya sih itu menurut penanya lucu ya saya jawabnya lucu-lucuan jadinya. Kalau yang pernah saya serius dengar itu Bu ya kalau untuk makhluk-makhluk lain gitu sebenarnya ya kan mereka udah gaib gitu ya. Gaib ya udah, kalau misalkan mereka memunculkan diri, nah itu baru yang di luar konteksnya dia sebagai makhluk lain gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya udah jangan diganggu, benar. Kayak gitu. Jadi kalau manusianya yang malah kita yang ngumpet-ngumpet, nah itu di luar konteksnya kita lagi. Itu yang aneh gitu. Jadi kalau makhluk lain itu. Tapi kalau manusianya yang terus kalau manusianya yang tiba-tiba yang nguprak-nguprak gitu gimana? Nguprak-nguprak tuh apa ya? Bahasa bagusnya. Nguprak apa, Bu? Nguprak tuh apa ya? Ngeganggu. Kitanya yang yang nah, sengaja ngobrak itu kurang kerjaan ya. sih, Bu. Gimana sih ngomongnya? Kayak nggak ada konten lain aja. Iya, itu kurang kerjaan sih, Bu. Kalau gitu. Jadi hal yang gaib ya udah. Kalau menurut saya, melakukan sesuatu yang wajar saja, yang baik-baik saja lah. Kalau boleh nambahin nggak, Bu? diniatinnya yang baik. Boleh, Bu, silakan. Alhamdulillah udah sampai rumah ya, Bu. Udah, Bu. Iya, senang kalau saya menurut lihatnya. Kalau menurut saya itu justru orang yang melakukan itu justru dia tidak mengerti
Justru dia tidak mempelajari mungkin dia belajar tapi tidak memahami apa yang tidak boleh mengganggu. Ya walaupun yang gaib itu kita kan harus percaya ada yang gaib gitu kan. Tapi kalau menurut saya berarti dia nggak paham lah gitu ibaratnya. Dia mungkin nggak pernah belajar tentang itu ya, atau mungkin memang dia jauh dari pendidikan agama gitu. Bisa jadi sih ke situ gitu. Mungkin dia lebih mementingkan kesenangannya dia sendiri gitu. Itu aja sih. Balik lagi ke orangnya gitu maksudnya. Mungkin memang dia hanya mementingkan diri sendiri dan tidak tahu pelajaran tentang itu, nggak boleh mengganggu makhluk lain gitu kan. Kan kita hubungan itu kan 3, hubungan ke atas, ke bawah, sama ke samping. Ibaratnya kan ke Allah, ke sesama manusia, ke alam gitu kan. Nah, kita kan mempercayai yang gaib juga ada gitu kan. Ya berarti dia tidak paham tentang itu gitu, tentang pelajaran tentang yang gaib itu gitu. Ya mungkin yang Monik bilang tadi hanya kesenangan sesaat aja, ya Ibu bilang buat konten, buat diri sendiri aja. Itu kan kesenangan dunia. Dia tidak memikirkan akhirat gitu. Ibaratnya dia lebih mementingkan kehidupannya dia di dunia. Berarti orang itu tidak pernah belajar, tidak paham akan itu gitu. Gitu aja sih, Man. Iya. Kalau kemana-mana itu. Ya. Saudara Salman. Innamal a'malu binniyat ya, Man. Kita nggak tahu niat di hati orang. Maksud saya, dia melakukan itu untuk apa? Iya. Gitu. Manfaatnya apa? Kenapa dia melakukan itu? Dan buat saya pertanyaan-pertanyaan tadi itu juga perlu dijawab. Itulah salah satu kelebihan kita sebagai seorang mahasiswa memahami satu hal tidak hanya dari sudut pandang satu saja, kita bisa lihat dari hal-hal yang lain. Saya kan nggak tahu konten yang kamu maksud yang mana. Saya kan nggak tahu orang yang bikin konten itu siapa. Saya juga kan nggak tahu tempat yang didatengin itu yang kayak gimana. Sehingga itu semua kita harus tahu dulu gitu kan. Mungkin dia datang ke sana memang untuk mensterilkan tempat itu karena mengganggu warga sekitar, maybe. Tapi kalau datangnya hanya buat cari musuh, buat saya itu yang salah. Sehingga kita perlu pahami dulu niatnya dia apa. Gitu. Karena kita nggak tahu. Untuk sesuatu yang tidak kita ketahui, lebih baik diam. Jangan menjudge. Setidaknya nggak usah nyinyir. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh kalau buat lucu-lucuannya nggak ada akhlak ya, gitu. Padahal dia nggak tahu tuh akhlak tuh apa gitu. Cuma karena temen yang ngeselin aja nggak ada akhlak lo gitu kan. Padahal dia belum kuliah sama kita belum. Dia belum paham akhlak menurut Imam Al-Ghazali itu apa. Beda sama kelas C yang udah paham gitu. Ya kan. Karena mereka belum paham kan jadi gampang aja bilangnya nggak ada akhlak nih ya. Ngacak-ngacak tempat orang gitu kan. Oke Man, lucu pertanyaannya Salman sore hari ini ya. Tapi nggak apa-apa, bikin kita senyum-senyum. Yang lain juga jadi senyum-senyum juga. Saya lihat di sini. Zian juga yang tadinya agak cemberut jadi senyum-senyum juga. Karena memang pertanyaannya Salman lucu ya. Gitu. Terus buat Pak Ilyas, alhamdulillah udah sampai rumah. Agung yang tadinya agak ngantuk juga. Kayaknya pengen rebahan tapi jadi senyum-senyum juga. Yang lainnya saya nggak tahu karena off cam ya. Pokoknya saya bahagia banget yang tadi di jalan udah sampai rumah. Oke, sedikit saya kasih kesimpulan. Terima kasih untuk pemakalan sore hari ini. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Makalahnya sudah disampaikan, PPT-nya juga bagus, penyampaiannya juga menarik sehingga teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang unik. Nggak lucu man, unik. Terus kesimpulannya adalah yang tadi sih sudah saya sampaikan di sebelumnya bahwa hak itu milik kita, tapi bukan berarti karena kita merasa itu milik kita, jangan lupa bahwa hak kita itu diberikan oleh yang maha memiliki hak. Jangan lupa bahwa dalam hak itu harus diimbangi dengan kewajiban, karena hak tanpa kewajiban itu nggak bisa. Kewajiban juga tanpa diberikan haknya juga nggak boleh, nanti demo yang ada ya kan. Jadi hak dan kewajiban itu dua hal yang harus sama-sama ada.
Sama kayak aku sama kamu gitu ya. Kayak aku ya kamu, kamu ya aku. Jadi hak adalah kewajiban, kewajiban adalah hak. Nanti ada di Mahabah Ma'rifah nih setelah UTS ya. Biar lebih senyum-senyum lagi nanti kuliahnya. Karena kita bilang kita memiliki hak untuk kebebasan kita sebagai seorang manusia, tapi we have to remember sebagai seorang manusia kita tidak hanya dijadikan sebagai khalifah, tapi kita juga seorang hamba. Maka hak kita jangan lupa dengan kewajiban. Maka kebebasan kita jangan lupa juga dengan kewajiban. Sehingga walaupun kita sebagai seorang khalifah, kita dijadikan sebagai seorang pemimpin, jadikan kepemimpinan kita, jadikan hak kita, jadikan kewajiban kita adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. That's all. Sekali lagi, bebas bukan tanpa batas, tapi bebas harus dengan asas. Oke, ada yang mau nanya? Udah ya, udah jangan nanya mulu, Nggak kelar-kelar ini kita. Yang baru nyampe rumah biar mandi dulu ya kan. Atau yang lain juga udah on cam juga kan belum tentu udah mandi kayaknya muka-mukanya. Hujan guys. Bu, tapi bagus Bu. Anak sekarang jadi keren. Apa Bu? Iya, jadi keren, nggak ada akhlak itu. Jadi anak-anak tuh kan apa sih akhlak ya? Lama-lama kan jadi tanda tanya Bu. Jadi iya, belajar apa itu jadi akhlak. kepoismnya timbul ya. Iya. Kepoismnya jadi timbul. Kepoism. Oke, terima kasih teman-teman. Tapi sebelum saya tutup kuliah kita sore hari ini, pertama saya ingin mengucapkan minggu depan kita free, sehingga teman-teman punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan UAS. UASnya juga soalnya nggak susah, tenang aja, nggak ribet. Bu Eni mah orangnya baik banget, sumpah. Terus nggak ada tapi karena kita udah selesai ya. Yang pertama saya mau bilang selamat UAS, mudah-mudahan UASnya lancar, mudah-mudahan Allah sertai selalu kemudahan dalam langkah teman-teman. Amin. Yang kedua saya mohon doanya untuk anak saya, dari teman-teman yang soleh-solehah, dari teman-teman yang senantiasa berjuang di jalan Allah, teman-teman yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah. Sudah 4 hari ini anak saya demam. Mohon doanya semoga Allah segera beri kesembuhan untuk dia. Amin. Saya nggak pengen apa-apa, saya cuma pengen anak saya sembuh aja. Amin. Sedih gue jadi kan. Sedih loh. Ya kan, Panaga, Bu Daria paham ya rasanya ya. Saya mohon doanya semoga anak saya lekas sehat. Mohon keikhlasan teman-teman untuk memberikan bacaan surah Al-Fatihahnya 1 kali aja. Alhamdulillah wala kulli natin sholihah. Khususan untuk kesembuhan anak saya Ananda Sarasa Askaira. Al-Fatihah. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dari Al-Fatihah teman-teman bisa mengetuk pintu langit ya. Semoga Allah segera ijabah. Amin. Saya nggak kuat banget kalau ngeliat saya udah nangis mulu anak saya tuh. Dan berikutnya saya ingin sampaikan terima kasih untuk hari ini. Sehat dan sukses selalu bagi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan kuliahnya, tercapai semua cita-citanya. Kalau mama nggak ada lagi doanya emang itu doang. Ya. Katanya kalau orang sakit itu perbanyak sedekah, Bu. Iya, Chan. Makasih ya. Insya Allah. Bismillah. Makasih teman-teman semua. Sehat dan sukses selalu. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat ber-UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Weni live ya. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya.